Kalau pengen awet muda ya ikutin berbukanya Nabi. Nabi berbuka pakai apa? Pakai kurma basah. Terus habis itu ngapain? Anda makan buah. Habis itu ngapain Anda? Minum teh dari rempah. Habis terawih nanti bos sekalian Anda makan. Ya Anda makan apa? Pertama Anda makan sayur. Terus makan apa lagi? Kacang. Habis itu ngapain? Minum minyak. Sahur nanti juga sama. Sahur nanti Anda makan. Sebagian sudah saya share di IG sebenarnya. Resep sehat selama 30 hari Ramadan. Ya. Kurang nggak makannya? Memang bulan Ramadan jangan lagi menjadi bulan kita kekenyangan. Bulan Ramadan harusnya menjadi bulan yang kita tidak lagi banyak makan. Lebih banyak melaparkan diri kita. Ya. Tapi ada caranya. Caranya gimana? Caranya kalau misalnya kita cerita tentang berbuka nih. Kita tentang berbuka. Maka berbukanya ikutin berbukanya Nabi. Nabi berbuka pakai apa? Pakai kurma basah atau rutop. Kalau nggak ada kurma basah, Nabi SAW berbuka pakai kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, berbuka pakai apa? Pakai air putih. Itu diikutin dulu. Habis itu apa yang Anda makan? Ini kayaknya penggemar gorengan sejati semua. Berat loh gorengan tuh dicerna serius. Saya tanya sedikit. Dulu ya, orang tua kita itu penyakit itu relatif sederhana dan gampang diobatin. Mereka dulu suka menggoreng nggak? Suka, tapi mereka gorengnya dulu pakai minyak kelapa loh. Minyak kelapa itu kategorinya lemak jenuh. Minyak sawit kategorinya lemak trans. Lemak trans itu untuk dicerna badan kita susahnya minta ampun. Apalagi yang sudah menghitam, segala macam gitu. Makanya, kalau sekarang Anda disajikan gorengan di depan Anda, lalu Anda berbinar-binar gitu kan, bahagianya luar biasa, tapi Anda tidak merasa semangat ketika disajikan sayur dan buah, ada yang nggak beres dengan badannya. Ya, ada yang nggak beres. Artinya apa? Banyak yang konslet. Ya, kenapa? Karena memang apa yang kita lihat itu sebenarnya mempengaruhi mood kita. Maka saya sering sebutnya good food is good mood. Anda tidak akan bisa dapatkan mood yang baik dari makanan-makanan berminyak. Gak bisa. Yang sudah sunatulahnya begitu. Makanya ada buah, ada sayur. Di situ ada probiotik, ada prebiotik semua. Ada madu, segala macam. Ada kurma. Kurma itu juga termasuk prebiotik sebenarnya. Ya. Jadi Ramadan nanti, ya, setelah Anda makan tadi apa kurma tadi yang Anda kerjakan, selanjutnya adalah Anda minum air rendeman kurmanya. Ya. Tadi saya bawa, cuma sudah habis di kajian di Serpong tadi. Ya. Saya ngerendam nanas, saya campur sama kurma, saya campur sama manggis, saya campur sama goji berry. Enak banget. Itu full dengan enzim. Ya. Full dengan apa? Full dengan bahan fermentasi. Dan Nabi udah ajarin sebenarnya, salah satu minuman kesukaan Nabi adalah air rendeman kurma. Ya, sekarang namanya infus water, tapi kalau guru saya seorang profesor dikatakan itu air nano sebenarnya. Air nano itu apa? Air yang sudah berubah molekulnya menjadi kecil. Ada satu proses dalam ilmu fisika atau biologi itu namanya difusi. Difusi itu apa? Difusi itu perpindahan ya suatu bahan dari konsentrasi yang pekat ke konsentrasi yang rendah. Maka ketika Anda nyemplungin buah dalam air, maka konsentrat buah ini akan pindah ke dalam air dengan proses difusi. Jadi kalau saya pernah bilang kan, makan buah yang terbaik apa? Makan buah itu sama bijinya sama kulitnya. Nggak bisa kan? Sehingga nanti kalau Anda mau makan jeruk nipis itu boleh nggak dia makan? Boleh kalau bisa, tapi kalau kita nggak bisa makan, udah potong aja jeruk nipis, cuci yang bersih, cemplungin semua ke air. Maka seluruh bahan dari bijinya, dari kulitnya, semua akan larut dalam air tadi. Dan itu adalah makanan terbaik untuk usus kita. Ya, usus kita nih teman-teman sekalian, ada 3 bakteri, ini bahasa sederhananya. Bakteri netral, bakteri baik, sama bakteri jahat. Siapa yang paling pegang peranan? Yang paling pegang peranan adalah bakteri netral. Bakteri netral ini bisa berubah menjadi bakteri baik atau bakteri jahat tergantung apa yang orang itu makan. Artinya apa? Semakin banyak probiotik atau prebiotik yang orang itu makan, maka otomatis semakin banyak bakteri netralnya yang berubah menjadi bakteri baik. Autoimun terjadi gara-gara apa? Gara-gara bakteri netralnya berubah menjadi bakteri jahat. Kawan nggak kenal kawan, lawan nggak kenal lawan.
Makanya kalau kita belajar tentang autoimun ya, salah satu yang amat sangat tanda kutip diharamkan di autoimun adalah makan gluten. Gluten itu apa? Produk berbasiskan tepung. Itu di tanda kutip diharamkan banget. Kenapa? Itu bikin chaos banget. Di usus tuh chaosnya luar biasa. Ya. Kacaunya luar biasa di usus tuh kalau seseorang tuh mengkonsumsi itu. Ya. Dan ingat tubuh kita nih, ya, tidak langsung sakit, tenang aja. Orang-orang yang mengkonsumsi makanan, saya sebutnya makanan kosong, makanan sampah. Seperti itu, dia nggak langsung sakit. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh langsung ngasih sign. Sign-nya apa? Keluhan. Ya. Keluhan itulah yang menjadi tanda bahwa tubuhnya banyak masalah. Susah tidur, termasuk perempuan zaman sekarang, saya dapatkan banyak sekali orang-orang yang konsul ke saya itu PCO, endometriosis, infertilitas, banyaknya luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara nyampah. Jadi gini, mungkin Bapak Ibu sekalian belum pernah mikirin ya, tapi mari kita pikir bersama. 30-40 tahun yang lalu anak perempuan ketika lahir ya anak perempuan lah ya, secara umum itu menstruasinya biasanya rata-rata di kelas 3 atau kelas 1 atau kelas 2 SMP loh. Anak perempuan zaman dulu. Sekarang kelas 3 atau kelas 4 SD sudah mens. Betul? Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan itu? Pastinya ada satu proses penuaan dini yang terjadi pada makanan atau apa yang mereka konsumsi tiap hari. Semakin banyak yang tidak alami, semakin banyak yang dikemas, semakin banyak yang diolah, semakin banyak dikasih bahan aditif, maka tubuhnya akan banyak terasup dengan radikal bebas. Radikal bebas. Kata kuncinya apa? Pasangin dia. Radikal bebas tadi kan adalah elektron yang kekurangan atau kehilangan elektron pasangannya. Maka pasangin dia. Pasangin dari mana? Dari semua yang Allah tumbuhkan. Kata kuncinya apa? Makanlah makanan yang ditumbuhkan Allah di atas tanah dan dapat sinar matahari. Itu aja kata kuncinya. Saya nyebut itu sebagai produk ciptaannya Allah. Apapun itu bentuknya. Mau sayur kayak, mau buah kayak, makan itu sesering mungkin. Supaya apa? Supaya tubuhnya punya bahan baku untuk melakukan detoksifikasi tadi. Semakin banyak makanan tadi yang diasup, maka apa yang terjadi? Tubuh akan bisa memperbaiki bagian-bagian rusak. Contoh ginilah, sel lambung kita. Sel lambung kita, Bapak sekalian, dia bisa regenerasi dalam waktu 3-5 hari. Kalau untuk regenerasi tadi, dia pastinya membutuhkan bahan. Bahan itu dapatkan dari mana? Dari enzim, dari vitamin, dari mineral semua. Sehingga apa? Sehingga ketika dia nanti waktunya mengganti itu dia ambil bahan-bahan tadi yang sudah kita asup dalam badan kita. Tapi kalau nggak ada bahan, maka yang kita makan itu pun akan jadi bahan buat tubuhnya. Contoh ketika orang konsumsi tepung misalkan. Apa yang terjadi? Dia akan ambil bahan tadi, akhirnya apa? Nggak match. Hormon dalam tubuh kita tuh, kita sebutnya, saya sering sebutnya lock and key chain. Jadi dia begini deh. Ini reseptornya, ini bahan bakunya. Reseptor sudah build up, sudah build in. Sudah Allah berikan waktu lahir. Kapan dia? Sejak 8 minggu waktu orang itu, waktu wanita itu sedang dalam kandungan atau mungkin sedang hamil. Di 8 minggu pertama itu jangan nyampah sama sekali perempuan. Ya. Kalau dia nyampah, maka apa yang terjadi? Maka reseptornya bermasalah, apalagi kena bahan baku, maka bersiaplah untuk menghasilkan generasi-generasi yang gennya cacat kalau saya bilang. Jadi kalau Anda sekarang belum nikah, sekarang dan nyampah, maka Anda sedang mempersiapkan gen yang ya kedepannya nanti ketika ketemu sama gen istrinya, gen-gen yang lemah, bahkan gen-gen cacat kalau bahasa saya. Sehingga sekarang saat ini apa yang terjadi? Kita lihat autis begitu luar biasa meningkat. Anak-anak ADHD begitu meningkat luar biasa. Anak-anak lahir tanpa tempurung kepala dan berbagai macam kelainan kongenital. Gen. Muncul dari mana? Dari apa yang dimakan oleh mak bapaknya. Jadi yang saya sampaikan sebenarnya ini kita membahas tentang satu generasi loh. Ya, suatu generasi ke depan yang mau tidak mau kalau tidak diperbaiki sekarang, maka Indonesia, kalau kita bicara sekarang, Indonesia angka tertinggi penyakit apa? Stroke dan penyakit jantung. Gara-gara apa? Gara-gara ya tadi makanan, ujung-ujung makanan salah satunya. Ya. Jadi kalau kita nggak perbaikin sekalian makanan, nanti ujung-ujungnya kita, ya kalau bahasa saya itu, saya pernah share gitu di IG, saya bilang saya nggak mau masa tua saya itu masa sakit-sakitan gitu. Saya nggak mau masa tua saya itu masa yang orang atau keluarga saya itu sibuk ngurusin penyakit saya akibat apa yang saya makan saat ini. Saya mau mati tenang, saya mau matinya nggak ada penyakit. Bisa nggak? Bisa, meskipun secara takdir ya semua bisa kena penyakit. Ya, tapi kita bisa menjaganya kan. Kalau kata Umar itu kita nih hidup berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain.
Apakah hidup sehat menjamin kita untuk tidak kena penyakit? Tetap pasti akan kena. Ya, tapi kita sudah punya benteng ikhtiarnya kita. Ya, apalagi Allah pasti akan hisap semua. Apa yang kita masuk atau kita berikan dalam tubuh kita ini pasti Allah tanya semua, Pak, Bu. Pasti Allah tanya semua. Ya, tinggal nanti yang kita masukin itu ya bahasa saya tadi pertamakah atau mungkin afturkah atau tadi makanan-makanan yang tidak layak masuk sebenarnya. Dan demografi penduduk saat ini, demografi penyakit saat ini di Indonesia itu memang agak-agak unik. Justru malah di kampung-kampung sekarang autoimun itu merajalela luar biasa. Penyakit-penyakit degeneratif itu merajalela luar biasa di kampung-kampung ya. Yang dulu katanya itu penyakit orang perkotaan. Kenapa? Kita lihat aja di kampung-kampung itu orang-orang di kampung biasa makannya apa? Mereka nggak kenal lagi dengan makanan tradisional mereka. Mereka nggak kenal lagi dengan singkong rebus, ubi rebus, nggak kenal lagi dengan pecel segala macam, nggak kenal semua. Ya. Apa yang terjadi berikutnya adalah ya tadi tubuhnya terasup dengan bahan-bahan yang tidak layak masuk. Ya. Jadi bahasa sederhananya apa? Back to real food. Back to real food. Ya makanya nanti Ramadan sekalian, caranya gimana? Caranya Anda mulai stop tuh yang 5 hal tadi. Mulai stop. Kalau mau sehat. Ya. Supaya apa? Supaya tarawihnya nggak ngantuk-ngantuan. Ya. Terus apalagi selanjutnya? Jadi habis Anda berbuka puasa kan sholat maghrib tuh. Saya kasih tips-tipsnya aja ya. Terus habis itu ngapain? Anda makan buah. Habis sholat maghrib. Ya, buahnya diapain? Nah, saya kasih tipsnya supaya buahnya itu bisa tertopping dengan banyak mineral. Caranya gimana? Ada potong-potong buah. Ya, potong-potong buah apa aja? Mangga, melon, segala macam gitu kan. Lalu Anda potong-potong blok gitu tuh, lalu Anda taburin madu situ. Kasih sedikit garam. Ya. Anda makan dalam satu piring atau mangkok. Ini namanya makan. Ya. Ini makan. Bukan ngemil, ini namanya makan. Berapa banyak? Jangan banyak-banyak juga. Ya, karena buah kalori lagi. Selesai? Selesai. Habis itu ngapain Anda? Ya, minumlah. Minum apa? Minum teh dari rempah. Apa pilihannya? Banyak. Ketumbar boleh, kayu manis boleh, serai boleh. Ingat aja 3 orang. 3 hal tadi yang diingat aja. Ketumbar, serai, atau kayu manis. Minum itu. Ya. Diapain? Dikasih air panas, seduh, minum. Selesai? Selesai. Sudah selesai, makan. Sudah selesai. Tarawih kan? Tarawih. Mau 20 rakaat, 23 rakaat, atur aja lah. Habis tarawih pengen makan. Oh iya. Nah, ya, kita makan. Tapi tunggu dulu, apa dulu? Habis tarawih nanti bos sekalian Anda makan. Ya, Anda makan apa? Pertama Anda makan sayur. Sayur yang dikukus. Dibikin sayur bening juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena sayur ya bisa menggantikan sel-sel yang rusak dalam badan kita. Sayur. Dan sayur itu dia kalorinya hampir-hampir kosong. Apalagi rempah. Rempah itu sebagian besar kalorinya kosong. Nggak ada kalori. Tapi dia ada mineral ya. Kerupuk. 1 bungkus itu. Ukuran segini lah gitu kan. Itu bisa sekitar 200-300 kalori loh. Tapi kosong nutrisi. Nggak ada nutrisi dia. Ya, jadi kalau Anda makan pecel tapi jangan pakai kerupuknya. Nah, terus sayur tadi Anda coel pakai apa? Pakai sambal. Karena sambal itu enzim. Ya, dan dalam sayur tadi saran saya Anda masukin di situ paprika. Karena paprika itu punya 4 kali lipat kadar vitamin C lebih tinggi daripada jeruk. Paprika. Oke, dicuel kan pakai itu kan? Habis itu ngapain? Anda makan kacang. Makan kacang. Kacang apa? Saya sarankan beberapa kacang, tapi bukan kacang hijau. Bukan kacang kedelai. Karena kacang hijau sama kacang kedelai, kacang yang cukup tinggi kadar estrogennya. Jadi kalau laki-laki makan itu, maka dia akan berlimpah hormon estrogen. Kalau sering, dia akan jadi laki-laki yang lebay.
Oh iya. Ada namanya senoestrogen, kacang kedelai itu mengandung itu. Ya, makanya susu kedelai itu tidak boleh dikonsumsi oleh laki-laki sering-sering. Ada yang jualan ya? Sekali-sekali boleh, tapi tidak tiap hari dimakan. Sebab apa? Kalau perempuan makan itu, maka perempuan itu akan berlimpah estrogennya. Penyakit ini bukan penyakit, kondisi disebut dengan estrogen dominan. Laki-laki yang makan itu, maka dia akan lack of testosterone. Lack of testosterone meaning lack of leadership. Jadi laki-laki yang gitu. Kacang hijau juga sama sebenarnya. Ya. Berarti ada kacang-kacangan yang kita perlu tahu. Apa kacang-kacangan yang boleh kita makan? Karena kacang itu isinya apa? Protein, dia ada lemak. Ya, kemudian apa kacang itu misalkan kacang almond atau walnut atau pistachio atau macadamia, macadamia gitu, atau Brazil nut, kacang Arab. Iya. Kalau tidak ada, tenang. Saya kasih solusi yang lain. Kalau nggak ada, kacang merah boleh. Red bean itu loh. Nah, itu boleh. Murah kan? Alhamdulillah. Ada juga solusinya. Sebenarnya nggak mahal-mahal amat. Tadi saya ngeposting ada ibu-ibu dengan modal 12.500 apa? Dia bikin jus untuk satu keluarga. Kita tuh sering bilang, hidup sehat tuh mahal. Mahal apa? Anda beli 3.000 beli kunyit, berapa banyak Anda dapatkan? 5.000 beli kunyit, beli jahe gitu kan, berapa banyak Anda dapatkan? Kunyit itu Bapak-Ibu sekalian, saya kasih tahu sedikit tentang rimpang. Rimpang ini dahsyatnya luar biasa. Jepang itu, salah satu provinsi Jepang namanya Okinawa. Okinawa itu provinsi Jepang yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Dan ada penelitian yang meneliti namanya Blue Zone. Blue Zone itu tempat-tempat di negara-negara atau provinsi yang mereka punya angka harapan hidup yang tinggi sekali di situ. Dan ternyata sebagian besar dari mereka itu minimal sekali mengkonsumsi protein hewan. Minimal. Sebagian besar plant-based diet. Plant-based diet itu mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan, sayur, buah, seperti itu. Dan juga salah satunya makanan fermentasi. Dan Jepang ini salah satunya, Okinawa itu dia sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Dan memang secara saintifik, kunyit merupakan salah satu rimpang yang sangat tinggi atau bisa memicu tubuh kita untuk mengaktifkan namanya gen awet muda. Kunyit. Itu ada pada kunyit. Ya, jadi kalau pengen awet muda ya makan kunyit. Gak usah direbus, gampangnya aja. Gampang gimana? Ambil kunyit, dibuang kulitnya, luarnya itu, gak usah pakai pisau. Jadi pakai sendok juga bisa. Anda buang kulitnya itu, nggak dibuang juga nggak apa-apa sebenarnya. Anda slice tipis, cemplungin ke air kayak begini. Anda sudah minum, Anda sudah tunggu beberapa, ya sejam 2 jam gitu kan, nanti akan berubah air ini jadi kuning kan. Anda sudah minum itu minuman anti kanker loh itu. Karena kunyit anti kanker, anti darah tinggi. Dia bisa juga untuk kolesterol segala macam. Hanya dari rimpang saja. Ya makanya saya sering sampaikan ke teman-teman yang ikut pengajian saya bilang paling mudah itu ya cemplungin ke dalam minuman air. Paling mudah. Yang paling baik adalah salah satu yang yang paling tinggi enzimnya adalah nanas. Nanas itu anti kankernya, anti sinusitisnya terletak pada bonggolnya. Bonggolnya. Jadi bonggol nanas itu bulur. Kalau di kampung saya bahasanya bulur. Tapi bonggol yang tengahnya itu sekalian kalau orang konsumsi itu sama habatus sauda, maka dia jadi obat sinusitis. It's proven, scientifically proven. Jadi sudah terbukti secara ilmiah dan itu ada risetnya. Maka saya katakan tadi, obatnya tubuh kita nih Ibu sekalian ada pada apa yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya. Simpelnya gitu aja. Ya, catatannya apa? Beri dia bahan baku. Ibarat kata kalau Anda punya restoran tuh malam-malam kalau mau tutup disuruh clean up dulu sama manajernya. Anda nggak bisa nyuruh clean up si office boy atau cleaning service tadi kalau mereka nggak ada makan. Kan gitu kan? Tubuh kita juga sama, dia bisa clean up kalau apa? Kalau dia dijaga dengan asupan yang benar. Asupan yang benar dari mana? Dari rempah, dari bumbu, dari sayur, dari buah. Itu aja kata kuncinya.
Semakin banyak yang Anda makan enzim, terutama vitamin, mineral seperti itu, maka tubuh kita akan semakin bahagia. Kenapa bahagia? Karena sumber kebahagiaan itu ada pada enzim tadi. Good food, good mood itu letaknya pada prebiotik sama probiotik. Ya. Dan yang paling luar biasa lagi, saya cerita terakhir sebelum kalau ada mau tanya, kita bersyukur sekali dan beruntung sekali, ya, Allah tidak membebani kita. Contoh gini lah, wahai hambaku, misalnya gitu, contoh aja lah. Setiap hari makanlah 5 jenis daun, misalnya gitu kan. Perintahnya begini, misalnya gitu kan. Daun ini, 5 daun. Untuk kesehatanmu. Syukur tidak ada perintah itu. Ya. Tapi pun kalau kita disuruh makan daun seperti itu, dari pohon, dari tumbuhan, segala macam tadi, sebenarnya simpel sekali buat sekalian. Allah kasih teknologinya untuk kita. Teknologi itu namanya apa? Dan hewan itu namanya lebah. Lebah itu ngapain? Dia ngambil saripati pohon. Kan juga gitu. Makanya kalau kita baca dalam surat An-Nahl itu kami wahyukan. Jadi lebah itu adalah makhluk yang mendapat wahyu. Ya, dia ambil seluruh saripati pohon tadi, tadi dikumpulkan dalam satu tempat, sarang dia diaduk-aduk sama dia, dikipas-kipas sama dia, dipanasin sama dia, jadilah satu produk yang disitulah saripatinya tanah, namanya madu. Subhanallah. Jadi madu itu isinya apa? Ada 20 jenis asam amino, enzim. Asam amino itu apa? Bahan baku enzim yang ada pada madu. Ya. Dan sampai Nabi katakan syifa fi salasatin syarbatil asal. Syifa itu kesembuhan itu ada 3. Salah satunya apa? Minum madu. Kenapa? Karena di situ ada enzim, karena di situ ada asam amino. Ya, dan semua produk lebah bermanfaat bagi manusia. Madu, royal jelly, bipolen, propolis, semua ada risetnya semualah. Dan riset itu sebenarnya ya pada dasarnya riset-riset itu hanya menjelaskan sama kita. Dia tidak membuktikan, karena tanpa atau dengan riset itu kita sudah percaya dengan Al-Quran dan hadis. Itu konsep dasar iman. Ya. Dan pola ini Ibu sekalian Anda bisa pakai di sahur juga. Di sahur itu nanti bagaimana caranya? Sama. Ya, Anda minum air putih, Anda makan kurma aja sahur. Ya. Terus tadi kan tadi berbuka tadi setelah Anda makan sayur, terus makan apa lagi? Minum minyak. Minyak apa? Pilihannya yang terbaik minyak zaitun. Ya, kenapa zaitun? Karena zaitun mengandung mufa. Mufa itu unsaturated fatty acid yang golongan medium. Paling baik, terbaik, salah satu minyak yang terbaik adalah zaitun. Kalau nggak ada zaitun, Anda minum VCO. Kalau nggak ada VCO, Anda minum santan. Santan peras itu, kasih madu, kasih jahe. Sehat itu. Tapi bukan yang kotak ya. Orang-orang sana bilangnya coconut milk. Susu kelapa, yang termasuk lemak yang baik. Komposisi santan itu, ya protein dan lemaknya mirip sama ASI sebenarnya. Mirip sama ASI. Makanya warnanya sama kan, gitu. Sahur nanti juga sama. Sahur nanti Anda makan apa? Makan enzim. Dari mana? Dari kurma. Habis makan apa? Makan buah. Habis makan apa? Minum air putih. Kalau Anda perlu minyak, minum minyak 1 sendok, makan. Lalu berdoa, ya Allah cukupkan badanku untuk bekerja, mencari nafkah, beribadah hari ini dengan optimal. Maka makanan tadi akan berkah dan Anda nggak perlu makan banyak. Biasanya kalau mau begitu. Ya. Baik, saya kira mungkin cukup.